Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kita bisa berkumpul di Zoom ini. Marilah kita ucapkan dengan alhamdulillah. Dan tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya minal zulumati ilal nur aw minad dhalalati ilal huda. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah literasi digital, yaitu dosen pengampu Bu Amalia Rizka Sugiarto STMT dengan berjudul pengembangan sistem. Di sini saya sebagai moderator Hendra Asri dan bersama dua rekan saya yaitu Junia dan Lilis. Junia sebagai presentator pertama dan kedua Lilis sebagai presentator kedua dengan notulen. Ya, kita lanjut ya. Ya, sebagai presentator pertama bisa dilanjut oleh Junia Nawangsi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan pengembangan sistem. Pengembangan sistem sendiri yaitu penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Di sini ada langkah-langkah siklus pengembangan sistem. Yang pertama ada perencanaan sistem dalam fase perencanaan sistem. Yang kedua ada analisis sistem, fase analisis sistem. Yang ketiga ada perancangan sistem secara umum atau konseptual dalam fase perancangan sistem. Yang keempat, evaluasi dan seleksi sistem akhir fase perancangan sistem. Yang kelima ada fase perancangan sistem secara detail dan review fase perancangan sistem secara detail. Sedangkan yang terakhir ada implementasi dan pemeliharaan sistem pada fase implementasi dan pemeliharaan sistem. Di sini ada proses pengembangan sistem. Proses pengembangan sistem sendiri yaitu seperangkat aktivitas, metode, dan praktik, dan alat-alat terotomatisasi yang digunakan untuk meningkatkan dalam pengembangan sistem dan software. Pada awal berkembangnya sistem informasi, pengembangan sistem informasi dilakukan oleh programmer. Ya, baik. Terima kasih Junia Nawangsi. Akan dilanjut oleh presentator kedua yaitu Lili Sumiati. Selanjutnya yang ketiga itu ada metode dalam pengembangan sistem, yaitu ada 3 macam. Pertama, metode waterfall. Metode ini merupakan metode yang sering digunakan oleh penganalisa sistem pada umumnya. Inti dari metode waterfall adalah pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan atau secara linear. Dua ada instrumental, model instrumental. Model instrumental atau instrumental waterfall model merupakan perbaikan dari model waterfall dan sebagai standar pendekatan top-down. Ide dasar dari model ini adalah
membangun software secara meningkat atau increment berdasarkan kemampuan fungsional. Yang ketiga, ada prototyping model. Metode ini sering digunakan pada dunia real, karena metode ini secara keseluruhan akan mengacu kepada kepuasan user. Bisa dikatakan bahwa metode ini merupakan metode waterfall yang dilakukan secara berulang-ulang. Terdapat 4 jenis prototyping. Yang pertama adalah feasibility prototyping, digunakan untuk menguji kelayakan dari teknologi yang akan digunakan untuk sistem informasi yang akan disusun. Kedua, requirement prototyping, digunakan untuk mengetahui kebutuhan aktivitas bisnis user. Misalnya dalam sebuah perusahaan terdapat user direktur, manajer, dan karyawan. Maka penggunaan sistem dapat dibedakan berdasarkan user tersebut sesuai dengan kebutuhannya. 3. Desain prototyping, digunakan untuk mendorong perancangan sistem informasi yang akan digunakan. Yang terakhir ada implementation prototyping, merupakan lanjutan dari rancangan prototype. Prototype ini langsung disusun sebagai suatu sistem informasi yang akan digunakan. Ya, terima kasih kepada Lili sebagai presentator kedua. Selanjutnya akan disimpulkan juga oleh Lili sebagai notulen ya. Jadi kesimpulannya, mengapa perlu dilakukan pengembangan sistem? Menunjang proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengawasan. Sistem informasi juga dapat membantu manajer dan karyawan menganalisis permasalahan, menggambarkan hal-hal yang rumit, dan menciptakan produk baru. Baik, terima kasih Lili Sumiati sebagai presentator dan sebagai notulen ya. Di sini kita ada sesi tanya jawab. Question ya, mungkin nanti akan dilanjut sesi tanya jawabnya ya. Untuk kelas D akan ada 3 orang tercepat yang ingin bertanya. Ya, dilanjut itu penutup. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok 6 yang berjudul tentang pengembangan sistem. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.